Haleluya, haleluya. Kalau kami masih boleh terus melangkah dalam kehidupan kami sampai hari ini, sampai detik ini, kami percaya bukan karena kuat gagah kami, karena sesungguhnya kami punya banyak kelemahan, kami punya banyak kekurangan. Tetapi kalau ini semua boleh terjadi, semua karena kekuatan yang asalnya dari-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya menghadapi tantangan, masalah apapun, kami tetap optimis selama tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pada siang hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu. Lawat setiap kami ya Tuhan, jamah setiap kami, sehingga pulang dari tempat ini kami bawa berkat, bawa sukacita. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap kami yang datang dengan segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, hati yang luka, pulang dari tempat ini kami bawa sukacita dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Yang disayang Tuhan lambaikan tangannya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, mujizat pasti terjadi. Amin. Saya sering katakan saudara mau datang ke tempat ini muka cemberut juga nggak apa-apa. Tetapi kalau nanti kita datang ke tempat ini alami lawatan Tuhan, pulang pasti senyum-senyum sendiri. Bukan karena masalahnya hilang, betul? Masalah mah kadang-kadang tetap ada, tetapi kita tetap tersenyum. Karena kita tahu selama tangannya yang menggenggam erat tangan kita, maka selalu ada berkat dan mujizat. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara, yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6. Kita mau baca ayat yang cukup panjang, tetapi sesungguhnya saudara, ayat ini sudah sering kita baca mungkin dari zaman sekolah minggu. Karena judul perikopnya Yohanes 6 ayat 1 adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa orang? 5.000 orang. Tanpa kita baca pun kita sudah tahu modalnya apa? 5 roti dan 2 ikan. Dari sini saudara kita akan belajar beberapa hal dari sudut pandang yang berbeda. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Haleluya. Alkitab buku, Alkitab handphone angkat saja. Kalau nggak ada boleh angkat tangan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kita berganti-gantian tapi nanti ada beberapa jedanya saudara. Ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Saudara, 2 ya, orang banyak. Karena ulang dulu saudara, kejadian ini terjadi di mana? Danau Tiberias, di sisi danau. Maka saya percaya saudara, ini nanti saya akan jelaskan. Ini lokasinya nggak jauh-jauh dari yang lokasi kemarin yang kita dengar khotbahnya. Yang ikut khotbah minggu lalu lambaikan tangan. Oke, 33.000 orang. Ya, ini nggak jauh. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting. Saya baca ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya 4. Dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? 6. Sebab jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja 8 seorang.
Yaitu di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 10, ya, kata Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12, ya. Dan sama-sama bilang, supaya tidak ada yang terbuang. Inilah dasar ayat babungkus. Iya, saudara, Tuhan menyuruh orang supaya apa? Jangan ada yang terbuang. Maka kita harus menghargai berkat Tuhan. Ayatnya yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14 kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat, mereka berkata, haleluya. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, ulang dulu ceritanya. Waktu itu Yesus lagi jalan, dia nyebrang. Tadinya dari kota Yerusalem dia nyebrang Danau Tiberias, sampailah ke sebuah tempat. Tiba-tiba ada banyak orang ikut dan mereka antusias dengar firman Tuhan. Tetapi lihat ya, lihat, Tuhan sadar bahwa mereka itu lapar. Dan akhirnya Tuhan kasih mereka makan. Ada berapa jumlah orang di situ? Kurang lengkap, bukan 5.000, kurang lengkap. 5.000 laki-laki. Ya. Dan kalau saudara paham ini, kalau dalam konteks Ibrani, orang-orang Ibrani, yang namanya laki-laki yang dihitung itu biasanya cuma laki-laki dewasa. Bapak Ibu, saya ambil contoh dulu di sini. Kalau kita ibadah, banyakkan laki-laki atau perempuan? Nanggap? Lah kalau 5.000 laki-laki ikut dengar firman Tuhan, maka kurang lebih perempuannya berapa? Belum lagi dihitung anak-anak. Maka saudara, yang makan itu bukan 5.000 tapi 5.000 laki-laki. Beberapa tafsiran menyebutnya totalnya kurang lebih 12.000. Ya saudara. Dan ini yang terjadi ketika mereka mau dikasih makan. Tuhan tanya, ada apa? Lalu muridnya bilang begini, ini kalau misalnya kita punya uang beberapa dinar, berapa? 200 dinar, betul ya? Itu pun nggak cukup, mereka cuma dapat potongan kecil. Tapi akhirnya dari 5 roti 2 ikan, semua orang makan kenyang dan masih ada sisa berapa? 12. Kita akan pelajari ini pelan-pelan saudara. Tapi satu hal yang pasti, ini yang kita mau pahami, bahwa yang namanya mujizat itu di atasnya logika. Sama-sama bilang, mujizat di atas logika. 3, 2, ya. Mujizat tidak bertentangan dengan logika, jangan salah paham. Mujizat tidak bertentangan dengan logika, cuma mujizat di atasnya logika. Apa yang tidak sanggup dipahami oleh logika, justru itulah yang kita sebut dengan mujizat. Makanya kalau matematika berkata 1 ditambah 1 sama, saudara. Ya, tetapi kalau mujizat berkata 5 roti 2 ikan 5.000 laki-laki makan kenyang. Orang boleh berkata secara logika bahwa penyakitmu tidak mungkin disembuhkan. Tetapi secara mujizat engkau bisa dipulihkan. Secara matematika engkau mungkin cuma lulusan SMA D3, tidak punya peluang naik jabatan. Tetapi kalau engkau adalah orang-orang yang diurapi disayang Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti angkat orang-orang kudusnya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka saudara, tema khotbah saya pada siang hari ini adalah pelajaran di balik mujizat. Apa temanya? Pelajaran di balik mujizat. Saudara harus tahu bahwa setiap pengajaran itu harus disertai dengan kuasa. Makanya gembala sidang kita, Ibu Pariyaji bilang bahwa yang namanya pengajaran harus disertai dengan kuasa. Tetapi saudara harus tahu, lihat dulu. Mujizat bukan tujuan akhir. Saya ulang. Mujizat bukan tujuan
Bukan tujuan akhir. Makanya kalau saudara lihat visi misi gereja Tiberias adalah mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap. Jadi mujizat itu Tuhan tunjukkan supaya kita ini kenal sama Tuhan. Amin. Dan di balik pelajaran ini saudara, kita akan pelajari beberapa hal. Dan mujizat ini terjadi di slide. Ini di pinggir Danau Tiberias. Perjalanannya kurang lebih 2,7 km dari tempat yang kemarin kita pelajari namanya Kapernaum. Itu ada gereja sekarang, jadi gereja namanya Church of Multiplication. Makanya saudara, booking aja udah tanggal 8 sampai 14 Juni pakai Tiberias Travel ke sana. Pak Pendeta, uangnya belum ada, booking aja dulu di Google Calendar. Lihat-liatin terus, doa-doain terus. Nah ini Church of Multiplication, 2,7 km dari Kapernaum. Tahu dari mana? Saya baru cek di Google Maps. Nah ini saudara, Church of Multiplication. Nah uniknya, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pasti ada situsnya, untuk membuktikan bahwa ini bukan cuma karangan dan legenda, karena ada buktinya. Dan hari ini kita akan pelajari 3 hal. Apa pelajaran di balik mujizat yang Tuhan sampaikan melalui kisah 5 roti dan 2 ikan. Yang siap belajar katakan amin. Yang pertama, coba lihat ayat 1 dan ayat yang ke-2 sampai ke-5. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ya, saudara harus tahu bahwa di Alkitab nama Tiberias itu hanya disebutkan dalam 2 pasal. Berapa pasal? Yang pertama Yohanes 6, yang kedua Yohanes 21. Dan setiap kali nama Tiberias disebut pasti ada mujizat. Dan saya percaya ini nggak kebetulan. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, pelajaran pertama, supaya engkau bisa lihat mujizat dalam kehidupanmu. Slide. Antusias dalam Tuhan. Sama-sama bilang antusias. Iya saudara, harus antusias dalam Tuhan. Antusias itu apa? Slide berikutnya boleh sekalian. Nah ini dia. Antusias itu diambil dari kata Yunani, entheos, siapkan tenggorokan. Kita akan ngomong bahasa Yunani, entheos. 3, 2, ya. Entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Makanya saudara, orang yang antusias pasti, orang yang hidup dalam Tuhan pasti hidupnya antusias. Ingat, mujizat Tuhan seringkali menghampiri mereka yang datang dengan antusias besar, bukan yang duduk menunggu tanpa iman. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, antusias. Semangat saudara, ya. Dan saya sering bilang, ini kalau khotbah ibadah-ibadah jam 2 ini kan jam yang paling kritis yang pernah ada. Karena beberapa jemaat kadang-kadang kalau sudah jam 2 siang begini, ada beberapa yang mengalami gangguan jaringan. Ya. Ada beberapa yang kadang-kadang saking dinginnya tempat ini, mereka sudah mulai merasakan, Pak Pendeta, saya benar-benar mengikuti firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada ketenangan. Ya. Saking tenangnya mereka tidur dalam urapan. Saudara, ingat bahwa orang yang antusias itu lebih dekat dengan mujizat. Contoh, lihat dulu semua ke depan. Bapak Ibu, anggaplah Anda punya 2 anak. Anak yang pertama bilang begini, dia mau minta uang 10.000. Dia datang begini, ayahku yang saya hormati, hari ini anakmu datang ke hadapanmu dan meminta kepadamu uang 10.000. Kiranya Bapa memberikan kepadaku 10.000. Anak kedua, Pak, minta 10.000, Pak, 10.000. Saya mau tanya, yang dapat uang yang mana? Pak, Bu, dua-duanya dapat. Saudara nanggep? Karena bukan ngomongin caranya, tetapi ngomongin statusnya. Kita ini anak-anak Tuhan, mau gimana pun cara datang sama Tuhan, maka tetap Tuhan kasih. Tetapi yang kedua biasanya dapat bonus lebihan. Kenapa? Antusias. Sama-sama bilang antusias. Saudara harus antusias. Dan
Dan ini yang menjadi permasalahan banyak orang Kristen ketika mereka pada akhirnya sudah mulai kehilangan antusias. Coba lihat dulu, kenapa? Ya lihat, ini orang yang paling luar biasa menurut saya dalam Alkitab, namanya Petrus. Petrus itu kalau saudara yang paling saudara ingat, kesalahan dia apa? Menyangkal Yesus. Bukan cuma menyangkal Yesus berulang kali, dia pernah tenggelam, betul ya? Tetapi saudara sadar atau enggak, kenapa di hadapan Petrus Tuhan ngomong bahwa dia nanti di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Ternyata kata kuncinya adalah antusias. Saudara nanti iseng-iseng baca lengkap di rumah Yohanes 21 tadi ayat 7. Saya bacakan dulu singkat. Maka murid yang dikasihi Yesus namanya Yohanes. Yohanes itu berkata kepada Petrus, Petrus itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau Tiberias itu. Oke, begini. Yang pernah lihat danau asli, lambaikan tangan. Toba ini, Toba. Ini kayak Tondano. Apa? Toba, oke. Ada lagi? Danau Sunter, oke. Nggak apa-apa. Ya. Oke, saudara kalau baca nanti itu Yohanes 21, Marakas. Yang paling dekat kayaknya itu. Saudara kalau baca nanti Yohanes 21, kejadian itu pagi-pagi. Pak, Bu, Anda tahu kan pagi-pagi pinggir danau, Toba itu dingin banget itu. Tondano juga dingin. Ya. Saudara, pagi-pagi, lihat ya. Coba saudara iseng-iseng nanti pas pulang kampung, pagi-pagi lompat ke danau jam 6 pagi. Ya. Apa yang Anda rasakan? Lah kalau ada orang yang jam 6 pagi rela lompat ke dalam danau, berarti dia lagi kenapa? Lagi semangat, lagi antusias, lagi jatuh cinta sama Tuhan. Makanya Petrus pagi-pagi dia lihat ada Yesus, dia pakai bajunya, dia lompat, dia datengin Yesus. Kenapa? Antusias. Dan orang yang antusias itu pasti hatinya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Dan orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, maka percayalah berkat, sukacita, mujizat menjadi milik bagian kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saya suka lagu sekolah minggu, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam Masalahnya di sini, orang banyak yang kehilangan antusias dalam Tuhan. Ini dia. Yang pertama, antusias terhadap Tuhan bisa hilang karena kecewa. Tuhan, saya sudah berharap sama Tuhan, tapi kok mujizat belum terjadi. Yang kedua, karena mungkin Anda terlalu sibuk. Saking sibuknya dengan pekerjaanmu sampai begitu datang ke gereja sudah kecapean. Yang ketiga, mulai kehilangan fokus dan tujuan. Awal-awal kita datang ke gereja cari Tuhan, awal-awal melayani semangatnya luar biasa yang kita layani Tuhan. Tetapi gara-gara hal yang lain-lain membuat kita tidak fokus, pada akhirnya engkau tidak antusias lagi. Saudara, saya dulu waktu melayani, masih ada gembala sidang mendiang pendeta Pariaji, kalau dia lagi pemberkatan nikah, saya ingat sekali kata yang paling sering diucapkan. Salah satu dosa terbesar jemaat adalah kalau kehilangan kasih mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama boleh? 3, 2, ya. Namun demikian, karena engkau telah, sebab itu bertobatlah, dan jika tidak demikian, apa katanya? Jika engkau tidak bertobat, itu sebabnya saudara harus jatuh cinta lagi sama Tuhan, antusias lagi sama Tuhan. Makanya saudara, saya bilang begini, ingat nggak dulu waktu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Waktu engkau pertama kali jatuh cinta sama Tuhan,
Nyanyi lagu baru nyanyi haleluya, air mata nangis mengalir. Pertanyaannya, perasaan itu masih ada nggak? Karena kalau perasaan itu sudah nggak ada, jangan-jangan hati kita sudah hambar. Mungkin Anda pernah kecewa, mungkin Anda pernah disakiti. Tetapi ingat, yuk kita balik lagi kasih yang mula-mula. Ketika engkau masih bisa doa, ya, waktu kita lagi kasih mula-mula doa, jam 9 malam kita doa, buka mata, jam 12. Kenapa? Doa pun nggak kerasa. Pak Pendeta sekarang juga masih. Jam 9 saya doa, buka mata jam 6 pagi. Itu doa dan tidur tercampur. Saudara, yuk antusias lagi sama Tuhan. Bangkitkan semangat kita lagi. Kenapa? Karena kalau kita antusias sama Tuhan, percayalah, maka semua aspek kehidupanmu pun pasti akan ikut antusias. Kalau di sini ada suami-suami yang sudah nggak antusias sama istrinya, mulailah dengan antusias lagi sama Tuhan. Kalau engkau sudah tidak antusias lagi dengan apa yang engkau kerjakan, mulailah dengan antusias lagi sama Tuhan. Karena kalau engkau antusias sama Tuhan, suami-suami di tempat ini, engkau akan lihat istrimu dan engkau akan muncul lagi cinta yang mula-mula. Amin. Iya saudara, sama-sama bilang jaga kasih mula-mula. Nah ini mirip retret Pak Sutri kemarin. Iya saudara, harus jaga itu. Ya, harus jaga supaya kita terus antusias, semangat terus sama Tuhan. Dulu waktu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, jangankan hari Minggu, Senin ada ibadah ikut, Selasa ikut, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sekolah Minggu pun dia ikut. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah hilang semangatnya, datang ke gereja dia bilang, pujian penyembahannya kurang ngangkat. Ya, praise and worshipnya kurang nendang. Apa yang mau ditendang saudara? Ingat, antusias lagi ketika engkau semangat lagi. Dan ketika engkau semangat lagi, saya sering bercanda begini, orang yang antusias ketemu Tuhan, doanya, jawaban doanya Tuhan kirim pakai paket same day. Hari ini doa, hari ini terima jawaban yang terbaik dari sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang jatuh cinta sama Tuhan. Ya, makanya saudara yang di sini jatuh cinta sama Tuhan, ya, jatuh cinta, antusias lagi sama Tuhan. Dan itulah cara kita untuk boleh terima mujizat. Sama-sama bilang jatuh cinta sama Tuhan mendatangkan mujizat. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara, kalau ngomongin tentang roti jelai, jangan saudara pikir roti yang panjang kayak apa tuh, baget. Bukan yang itu. Ini rotinya mirip-mirip, kalau sekarang saudara tahu prata atau roti yang pipi gitu kayak tortilla gitu. Nah, rotinya seperti itu. Di situ ada apa dikatakan? Ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya? Itu untuk orang sebanyak ini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu. Pak, Bu, lihat dulu, perhatikan ya ayat 9, lihat ya. Muridnya datang, Tuhan, ini ada anak. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Oke, coba perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus apa? Suruhlah. Saya mau tanya, antara yang dikasih tahu sama murid dengan jawaban Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, nyambung nggak? Ya, enggak kan? Karena harusnya kalau murid-muridnya bilang di sini ada seorang anak kasih 5 roti dan 2 ikan, harusnya Tuhan Yesus bilang, aku akan buat ini menjadi banyak, kan begitu? Tetapi jawaban Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Saudara tahu kenapa Tuhan suruh mereka duduk? Karena inilah kunci daripada mujizat yang kedua. Slide berikutnya. Tetap tenang. Ingat, saudara, kalau saudara gerasak gerusuk, panik, maka mujizat itu menjauh. Harus tetap tenang. Ya, tetap tenang. Lagunya gimana? Tenanglah kini hatiku, Tuhan pimpin langkah kita. Lah kalau Tuhan yang pimpin langkah kita, dia nggak mungkin pimpin kita ke dalam kesengsaraan. Di
setiap saat, tetap ku rasakan. Ini dia kalimatnya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Hati kita kenapa? Hatiku berharap penuh, tanganku dipegang. Saudara gini, saudara kenal sama jenderal aja. Kenal sama jenderal aja, tiba-tiba jenderal pegang tangan Anda, ya, mau ada orang-orang yang jahatin Anda, saya yakin kalau yang pegang jenderal Anda tetap aman-aman saja. Betul? Lah ini yang pegang adalah yang membelah laut. Yang pegang tangan kita adalah yang menyadakan mujizat, yang menenangkan badai. Kalau dia yang pegang tangan kita, maka rugi kalau kita habiskan hidup kita dengan ketakutan dan kepanikan. Cuma memang saudara, manusia ini memang diciptakan, memang dari sananya seringkali gampang panik. Slide sebentar. Nah, ini makanya otak manusia ini begini. Ada yang namanya itu otak reptilian. Reptilian dan limbic system. Apa tugasnya mereka? Tugasnya mereka adalah merespon untuk bertahan. Makanya kalau saudara lagi dimarahin orang, nggak mikir panjang, saudara bilang, bukan saya. Kalau saudara tiba-tiba, ya, lagi jalan nyetir motor, nyetir mobil, tiba-tiba spion Anda diketok, maka yang pertama kali keluar apa? Respon, bertahan, kan begitu. Apa kamu? Maka saudara, orang yang gampang kepancing emosinya, biasanya akan terlibat lebih banyak masalah. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang panik, bilang. Slide berikutnya, orang yang gampang panik itu, saudara, next slide. Coba lihat. Nah itu, pasti nggak pikir panjang. Orang yang gampang panik itu ambil keputusan berdasarkan emosi. Pernah saya katakan, jangan cepat buat keputusan kalau lagi marah, dan jangan cepat buat janji kalau lagi senang. Ulang, jangan cepat ambil keputusan kalau lagi, dan jangan cepat buat janji kalau lagi, harus tetap tenang. Dan yang terakhir saudara, orang kalau misalnya lihat, panik seringkali ambil jalan pintas. Kurang diberkati apa Abraham? Cuma gara-gara dia panik, sama Sarah istrinya panik, yang dilakukan apa? Dia ambil Hagar. Makanya orang yang panik saudara, itu akan mendatangkan masalah untuk dirinya sendiri. Harus tetap tenang, ya. Sama-sama bilang, tetap tenang. Orang kalau hatinya tenang, pikirannya pasti panjang. Ya saudara, makanya yuk kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat 1, 3, 2. Ya, janganlah, sebab aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang terkasih, maka selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, kita pasti baik-baik saja. Saudara, coba saudara diam sebentar, 10 detik saja. Dan tolong saudara pikirkan jawaban dari pertanyaan saya. 10 tahun terakhir ini, momen terburuk apa yang pernah engkau alami? 10 tahun terakhir ini. Kapan itu momennya? Di mana mungkin engkau harus kehilangan banyak hal, di mana mungkin engkau harus berjuang dari nol lagi. Kapan itu? Saya nggak tahu, mungkin jawabannya beda-beda. Tapi saya pernah mengalami itu. Minimal tahun 2020, waktu COVID. Semuanya lockdown, dan saya harus kehilangan banyak hal pada saat itu. Dulu Pak Bu, waktu lockdown, Bapak Ibu mungkin tahu saya juga masih bekerja. Waktu lockdown, begitu terjadi, kita pikir lockdown. Dalam otak saya, paling cuma 3 hari. 3 hari
berlanjut lagi, berminggu-minggu. Ada banyak hal yang memang seakan-akan kok hilang semua. Beberapa dari saudara mungkin harus kehilangan pekerjaan. Beberapa dari saudara bahkan mungkin harus kehilangan anggota keluarga. Tetapi Pak Bu, dalam momen terburuk saja engkau bisa lewati. Dan engkau boleh ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini. Maka percayalah, tidak ada satu momen pun dalam kehidupanmu yang engkau akan lewatkan tanpa penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang menyertai setiap kita, mau masalah apa, tantangan apa, kita percaya kalau Dia yang pegang erat tangan kita, maka aku pasti akan baik-baik saja. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara, Tuhan tunjukkan, coba lihat. Ini dia ayatnya yang berikutnya. Makanya dalam ayat 12, pas dikumpulkan potongan yang terbuang, mereka mengumpulkannya dan mengisi berapa? Sisanya berapa? 12 bakul. Kalau saya ngomong angka 12 dalam Alkitab, apa yang saudara ingat? 12 rasul, murid Yesus. 12 suku. 12 apa lagi saudara? Ini beda dengan yang kemarin kita pelajari di Kapernaum. Wanita 12 tahun pendarahan, itu artinya lengkaplah penderitaan dia. Tapi kali ini 12 bakul untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel itu 12 suku, kepada murid-muridnya 12 murid, untuk menunjukkan bahwa kalau engkau ikut aku, tidak pernah akan kekurangan. Maka siapapun saudara, kita hadir hari ini, kita percaya bahwa tidak pernah sedikit pun engkau akan mengalami kekurangan. Memang kadang-kadang ikut Tuhan bikin deg-degan. Betul? Ya, saya pernah kasih contoh kan, kalau saudara lagi doa sama Tuhan, Tuhan saya butuh uang tanggal 30, Tuhan bisa nggak jawab tanggal 20? Bisa? Tanggal 25? Bisa. Tapi seringkali Tuhan jawab tanggal 29 jam 12 malam. Kadang-kadang bikin deg-degan ikut Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, slide. Ya, ini dia. Sudah, seringkali Tuhan menenangkan badai. Tetapi dalam kehidupan ini kita juga tahu bahwa seringkali juga bukan badai yang Tuhan tenangkan, tetapi anak-anaknya. Kadang-kadang Tuhan bisa hilangkan masalah kita. Kadang-kadang Tuhan singkirkan orang-orang yang jahatin kita. Tetapi kadang-kadang Pak Bu, yang Dia tenangkan bukan masalahnya. Yang Dia tenangkan adalah dirimu. Supaya engkau tahu melewati apapun, Dia selalu menyertai setiap kita. Sekali lagi, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide yang ketiga, ini kenapa gambar saya begini? Tapi nggak apa, tetap tenang. Ayat 12 dikatakan, next slide tadi ada ayat yang berikutnya. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, maaf saudara, kumpulkanlah potongan-potongan, supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan mau ajarkan kepada kita yang terakhir, slide berikutnya, next. Mujizat terjadi kepada mereka yang bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Sama-sama bilang bersyukur. Makanya saudara, hati ini harus penuh dengan ucapan syukur. Saudara tahu apa musuh utama daripada syukur? Kenapa orang-orang bisa kehilangan rasa bersyukur? Yang pertama, karena terbiasa. Ya, karena terbiasa. Gini, oh sudah aman, cuma lebih gelap. Saudara masih ingat waktu pertama kali beli motor dan beli mobil? Motor dan mobil itu nyampe ke rumah, masih ingat? Waktu motor dan mobil itu nyampe ke rumah, saya mau tanya, itu motor dan mobil dicuci berapa lama sekali? Setiap hari. Orang lewat pun dibilang tolong jauh-jauh. Setiap hari. Saya mau tanya, setelah lewat 5 tahun, 4 tahun, saya mau tanya itu dicuci berapa lama sekali? Seingatnya. Ya saudara, pertanyaannya kenapa dulu? Kan barangnya masih sama, betul? Barangnya masih sama loh. Pertanyaannya kenapa dulu kita rawat baik-baik, lalu kemudian sekarang kok kayaknya kita cuekin? Terbiasa. Udah sering kita lihat. Maka saudara, hati-hati dengan terbiasa ini.
Orang kalau terbiasa ngelihat, lama-lama rasa bersyukurnya berkurang. Jangan sampai sesuatu itu diambil dulu supaya kita merasakan bersyukur. Dan yang kedua, saudara tahu kenapa seringkali kita lupa bersyukur? Karena sering banding-bandingkan diri dengan orang lain. Saul hebatnya minta ampun loh. Raja pertama Israel. Saudara tahu kapan dia mulai jatuh dalam dosa? Ketika dia mulai banding-bandingkan dirinya dengan Daud. Saudara yang terkasih, nggak usah banding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Nggak usah. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Dan kita percaya nggak mungkin tertukar. Kita mungkin belum sebesar mereka berkatnya, nggak apa-apa. Karena memang itulah kapasitas kita sekarang. Jangan banding-bandingkan. Kenapa? Karena kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain, wih lihat yang sana, wih, percayalah nggak akan ada ucapan syukur. Makanya apapun yang kita punya Pak, Bu, bersyukur aja. Banyak orang yang bilang, Pak Pendeta, aduh rumah saya di Bekasi. Ya, ini sampai tanggal 20 katanya masih terancam. Ya kan? Mau ada banjir besar. Hati deg-degan Pak, Bu. Rumah yang engkau keluhkan itu, ada banyak orang di luar sana yang sedang bermimpi punya rumah sepertimu. Engkau mungkin bilang, aduh Pak Pendeta, kerjaan saya susahnya minta ampun, harus bangun pagi-pagi, ya, pulang malam-malam, udah begitu nggak diapresiasi sama atasan saya. Pak, Bu, pekerjaan yang engkau keluhkan itu, ada banyak orang di luar sana lagi berjuang supaya punya pekerjaan sepertimu. Engkau mungkin bilang, aduh Pak Pendeta, istri saya bukan cerewet, maaf, karunia berkata-katanya kelebihan. Pak, Bu, mungkin kalau istrimu tidak seperti itu, jangan-jangan suaminya belok-belok. Iya. Aduh, Pak Pendeta, suami saya ya diam terus. Pak, ibu-ibu harus tahu, dia rela di rumahnya, mungkin di kantornya dia mengalami hal yang tidak enak. Yang penting pulang ke rumah dia bisa lihat senyuman suami istrinya, anak-anaknya. Makanya saudara, bersyukur. Orang yang bersyukur, maka Tuhan akan tambahkan 5 roti 2 ikan, Tuhan angkat dengan ucapan syukur, maka semua orang diberkati makan kenyang. Amin. Orang kalau nggak bersyukur, saudara, steak itu rasa sendal jepit swallow. Tapi kalau bersyukur, tempe berasa seperti tempe. Tapi makannya jadi sehat. Makanya kan ada orang bilang, gaji 10 juta tapi disertai dengan ucapan syukur itu jauh lebih baik dibandingkan gaji 3 juta disertai dengan keluhan. Benar kan? Gaji 10 juta disertai dengan ucapan syukur jauh lebih baik dibandingkan gaji 3 juta dengan keluhan, betul kan? Itu artinya saya doakan saudara supaya gajinya naik. Amin. Artinya saudara, apapun yang terjadi tetap mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur ada berkat-berkat baru yang Tuhan tambahkan. Dan saya benar-benar berdoa setiap saudara, hari ini, siang hari ini, engkau boleh lihat kiri kananmu, lihat anggota keluargamu, bersyukur untuk itu. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang setia mendampingimu dalam keadaan terburuk sekalipun. Dan ketika engkau mengucap syukur, maka sukacita sorga dilimpahkannya terus kepadamu, dan matamu sendiri akan melihat bahwa terus Tuhan tambahkan sukacita. Dan saya berdoa saudara, biarlah di tahun 2025 ini engkau yang terima kebenaran firman Tuhan bertumbuh dalam iman, makin hari makin dikenyangkan oleh Tuhan, makin hari engkau akan makin terkejut dengan sukacita yang Tuhan kirimkan ke dalam rumah tanggamu. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik. Saya simpulkan khotbah saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pelajaran di balik mujizat. Yang pertama harus apa saudara? Antusias, semangat. Ya saudara, semangat. Dan saya bilang nih, jemaat Tiberias Betos, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Anda sadar nggak sih, ibadah jam 2 berasa ibadah pagi? Dan percayalah, Anda semangat bukan karena firmannya menggebu-gebu, bukan itu, tetapi karena ada Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Yang kedua saudara harus apa?
Tetap tenang. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia tenang, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, jangan panik, bilang. Karena Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga apa? Ucapkan syukur. Karena kita percaya di balik ucapan syukur. Slide penutup tadi gembala sidang. Saudara, gembala sidang kita bilang begini, salah satu cara untuk mengaktifkan iman adalah ucapan syukur. Iman selalu berkaitan erat dengan ucapan syukur. Anda nggak bisa bilang bahwa Anda orang yang beriman kalau nggak pernah mengucap syukur. Itu sebabnya kalau kita beriman, ucapkan syukur untuk apa yang sudah engkau dapatkan. Dan kita percaya sukacita sorga memenuhi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ingat lagi saudara, bahwa waktu pertama kali kita jatuh cinta dulu semangatnya minta ampun sama Tuhan. Kita luar biasa menyala-nyala. Ibadah menyala-nyala, lagi pujian penyembahan menyala-nyala. Tapi coba lihat, apakah getaran itu masih ada sampai sekarang? Jangan-jangan kalau nggak ada, kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan Tuhan mencela orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula. Tetapi ingat bahwa siang hari ini engkau tidak datang untuk dihakimi. Engkau datang untuk diingatkan, yuk kembali pada momen-momen ketika engkau jatuh cinta sama Tuhan. Engkau waktu jatuh cinta sama Tuhan, baru nyanyi sebentar, air mata bisa mengalir. Kenapa? Karena ada jamahan kuasa. Itu sebabnya saudara, yuk ingat lagi cintamu sama Tuhan. Bangkitkan lagi rasa cinta itu. Dan jika itu yang menjadi doamu, saudara boleh taruh tangan kanan dan izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Engkau yang saat ini mungkin bilang, Tuhan, kenapa kok kayaknya saya tidak diberkati? Tapi tanpa engkau sadar, ada orang yang selama ini berdoa untukmu supaya engkau sukses diberkati, istrimu itu. Dan engkau lupa bahwa kalau engkau bisa sesukses, sesehat, seberhasil sekarang, pasti karena dia yang doain. Engkau mungkin berkata, Tuhan, mama saya, papa saya cerewetnya minta ampun. Hei, ingat di luar sana ada banyak orang yang sedang berharap masih bisa dimarahin sama orang tuanya. Gara-gara mungkin orang tuanya sekarang sudah dipanggil Tuhan. Jadi kalau engkau masih ditegur, bersyukur. Dan hari ini ketika engkau sadar, Tuhan, saya mau lebih banyak bersyukur, boleh taruh tangan dan izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang pada siang hari ini datang ke rumahmu yang kudus, ya Tuhan. Kami yang mungkin sudah kehilangan semangat kasih kami yang mula-mula, tapi hari ini kami membangkitkan lagi antusias kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kalau kami antusias, berkat itu jauh lebih dekat. Dan hari ini Tuhan, lihat anak-anakmu yang saat ini mungkin hatinya hambar, kecewa. Biar Tuhan yang pulihkan setiap hati yang luka itu, sehingga mereka boleh melihat diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa mereka sudah sangat diberkati Tuhan. Maka jamah setiap kami ya Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, engkau luar biasa. Dan setiap kita yang berdoa, yuk kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada sore hari ini dengan segala keadaan kami yakin itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang, berkatnya berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada sore hari ini tiba saatnya Tuhan, kami mau terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya setiap kami yang terima tubuh darah Tuhan, maka sukacita, berkat, mujizat menjadi milik bagian kami. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan pada siang hari ini kita akan masuk sama-sama dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan itu mari sama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sama-sama kita akan beri bersama-sama saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus yang hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi
Saudara, mari kita teduhkan hati kita, siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, cuci darah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, dusta, orang ketiga dalam rumah tangga, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan, setiap sel darah ditahirkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kolesterol kami normal, tidak asam urat. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus hari ini dipulihkan, disembuhkan, bersama keluarga diberkati, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang sudah bertahun-tahun punya GERD, bawa dalam doa. Engkau yang memang harus tergantung dengan obat-obatan, bawa dalam doa. Tuhan tahu apa yang menjadi deritamu selama ini. Bawa dalam doa, karena hari ini adalah hari pemulihanmu. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana tiap hari, makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pendidikan, keluarga, pelayanan diberkati lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua mulia
sejahtera, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa, segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan yaitu tiap pot, tiap tetes. Inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi. Berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya rencana Tuhan dalam beberapa waktu ke depan. Engkau yang mau interview bekerja, engkau yang mau pindah pekerjaan, pindah rumah, engkau yang sedang urus visa ke luar negeri, bawa dalam doa. Engkau yang sudah mulai DP rumah, DP kendaraan, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini sedang bergumul untuk mau melangsungkan pernikahan tahun ini, bawa dalam doa. Tuhan pasti dengar setiap pergumulan kita. Tuhan berkati. Bahkan setiap lembar penuh doa. Tuhan berkati juga keluarga Ramlan Sitompul bersama juga istri juga Dani Yeremia. Tuhan berkati juga Irna Soraya, Frida Dameria, Nurhayati Purba, Hans Reiner. Tuhan berkati juga Uli Sembiring, Elpina Silalahi. Tuhan berkati Ibu Resina Gultom, Ibu Linda, juga keluarga Bandi Matovani. Tuhan berkati Ibu Sonia Deborah. Tuhan berkati selalu juga Pak Surya. Tuhan berkati bahkan juga siapapun mereka yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, mereka yang berdoa, setiap suami, setiap istri, setiap rekan-rekan muda yang berdoa, kami percaya doa yang lahir dari iman menyelamatkan dan mengadakan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doaku Tuhan, mereka yang datang dengan segala beban, permasalahan, pergumulan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Engkau Allah yang akan turut campur tangan dalam setiap jawaban doa-doa kami. Maka kami percaya yang terbaik Tuhan siapkan bagi setiap kami. Mereka yang saat ini Tuhan sedang bimbang dalam pertimbangannya masing-masing untuk memilih, biar Tuhan yang berikan tanda bagi setiap mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik. Mereka yang saat ini Tuhan Yesus sedang berjuang untuk menabung, untuk bayar sekolah anak-anaknya dalam tahun ajaran yang baru, biar Tuhan yang memberkati. Mereka yang saat ini sedang berusaha, bekerja, berbisnis, mereka yang terus andalkan Tuhan, apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan yang buat berhasil. Mereka yang melayani Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan terus dengan karunia-karunia yang baru. Kami percaya bahwa Roh Kudus menguatkan orang yang Tuhan pilih untuk melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Saudara, boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang Tiberias, Ibu Pendeta Daniati Pariyaji. Tuhan berkati selalu sehat, selalu dalam hikmat dari sorga, sehingga melalui kepemimpinannya, pelayanannya, jutaan jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariyaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Para hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi ini, Koordinator Pak David Raharja bersama istri anak-anak selalu dalam berkat perlindungan Tuhan. Hamba bersama istri anak-anak, Tuhan selalu sertai. Rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati. Bung Alvarado, Tuhan berkati. Juga Bung Sony, Tuhan berkati. Rekan-rekan singer, rekan-rekan pemain musik, Tuhan berkati. Bung Tono, Tuhan berkati. Rekan-rekan choir, tim media, Bung Ruben, Bung Edison, Tuhan berkati. Siapapun mereka yang mengambil bagian pelayanan, kami percaya semua kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini, kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.